Ini adalah harta karun yang aku simpan di dalam peti dan baru aku buka lagi di tahun 2000 sekian belas gitu. One week, one book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat LTV, jumpa lagi dalam program terbaru LTV ya, One Week, One Book. Kali ini bersama aku Redo. Minggu kemarin kita sudah bahas salah satu buku non-fiksi paling populer ya, yaitu Seven Habits of Highly Effective People yang dibahas oleh Mbak Dahlia. Nah, berhubung minggu lalu kita udah bahas sesuatu yang serius ya, aku pikir sekarang waktunya kita bahas sesuatu yang lebih luwes ya, lebih santai dan juga lebih entertaining lah bisa dibilang, atau menghibur gitu. Saat ini aku udah membawa 3 buku ya, lebih tepatnya sebuah serial yang ditulis oleh the one and only Di Lestari, atau yang biasa disapa Bu Suri ya oleh para penggemarnya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat bukunya, ini tampilannya ya. Judulnya Rapi Jali. Ada 3 seri. Yang pertama judulnya Rapi Jali Mencari, yang kedua itu Rapi Jali 2 Menjadi, dan yang ketiga dan yang terakhir ya, serial pamungkasnya Rapi Jali 3 Kembali judulnya. Oke, kenapa aku pilih di antara semua buku fiksi di Indonesia ya, kenapa aku pilih Rapi Jali gitu? Pertama yang jelas karena aku lagi baca bukunya ya. Kedua, karena aku ini mungkin agak memalukan untuk di aku ya, tapi aku harus bilang gitu bahwa aku lebih suka bacaan fiksi daripada non fiksi. Jadi kayak kata seorang penulis yang sangat terkenal ya, Andra Hirata, semua orang tahu sama dia pasti. Fiksi adalah cara terbaik menceritakan fakta. Nah, berarti fakta itu bisa dikarang-karang, bukan. Tapi di balik proses kreatif penulisan cerita fiksi itu pasti ada kerja yang sangat serius yang disebut riset gitu. Ada wawancara sana-sini, ada pengumpulan data, dan juga ada pengubahan berbagai macam jenis media yang dituangkan kembali dalam bentuk tulisan. Nah, tentang Rapi Jali ini sebenarnya bukan novel baru ya. Udah terbit sejak tahun 2020 kalau nggak salah. Aku juga udah lama punya. Tapi baru sekarang kesempatan baca, dan baru baca yang 1 sama 2, yang ketiga belum baca gitu. Menurut aku Di Lestari ya, tentang penulisnya dulu nih. Di Lestari itu adalah gift bagi dunia kepenulisan Indonesia gitu. Dia kalau nggak salah bukunya ini memenangkan salah satu penghargaan ya, the London Book Fair Winner International Excellence Awards tahun 2019 gitu. Rapi Jali sendiri berkisah tentang seorang remaja ya, jadi settingnya tuh sebenarnya kehidupan remaja gitu. Kalau sekilas mungkin kalian baca logline-nya dia kayak cerita FTV, but believe me it's not like that. Karakter utamanya bernama Lovinka, atau disebut Pink, literally P-I-N-G, Pink gitu. Dia adalah seorang remaja perempuan yang lahir dan tinggal di sebuah desa ya, katakanlah di Batu Karas, Kabupaten Pangandaran. Itu adalah kabupaten paling selatan di Jawa Barat gitu. Lalu dia tinggal di sebuah rumah di tepi sungai namanya Sungai Cijulang, dan dia tinggal hanya berdua bersama seorang kakeknya yang bernama Yuda Alexander. Nah, Yuda Alexander ini adalah seorang musisi yang dalam cerita ini dia adalah mantan vokalis dan juga pentolan dari band terkenal di Indonesia pada masanya, pada tahun 70-an. Namanya bandnya Zemora. Tapi si Yuda ini menjelang Parubaya, dia akhirnya memutuskan untuk gantung gitar lalu menjalani kehidupan yang damai di tepian Sungai Cijulang. Jadi Pink ini tumbuh dengan familiar ya dengan berbagai alat musik, dengan olah vokal karena kakeknya juga masih punya band gitu. Lalu suatu ketika si Yuda Alexander ini meninggal gitu secara tiba-tiba dan mendadak karena sebuah penyakit yaitu kanker paru-paru, sehingga kehidupan Pink ini berubah secara drastis gitu. Tiba-tiba dia diangkat anak sama seorang pejabat dan dia harus pindah ke ibu kota dan menjalani kehidupan di sebuah sekolah elit ya. Sebenarnya dari plotnya agak template sih kalau sekilas ya. Tapi setelah membaca ini kalian akan tahu bahwa ini bercerita lebih dari sekedar kehidupan remaja gitu. Ini bercerita tentang sebuah musikalitas, talent. Lalu apa korelasi dari semua itu terhadap karir seseorang di masa depan gitu. Pink sendiri di sini diceritakan sebagai seorang gifted child ya. Dia punya kemampuan yang katanya hanya dimiliki mungkin 20% musisi di seluruh dunia, yaitu pitch perfect. Jadi dia bisa membedakan nada dalam sebuah musik itu hanya dengan mendengar gitu. But later ya, ini spoiler alert, katanya di buku ketiganya akan di-reveal ternyata kemampuan dia itu lebih dari itu gitu. Apa itu? Ya silakan baca sendiri bukunya nanti ya. Di samping cerita fiksi ini ya, terlepas dari tentang narasi yang diceritakan di dalamnya, menurut aku yang menarik untuk dibahas dalam cerita fiksi itu sebenarnya adalah proses kreatif yang ada di balik itu. Jadi Di Lestari ini
sama seperti penulis-penulis lainnya, dia punya sebuah grand idea gitu, sebuah cerita yang dia pengen banget cerita ini dieksekusi banget. Cerita ini pokoknya mau gimana pun harus aku tulis sebagai seorang penulis. Tapi mungkin teman-teman yang pengen bercita-cita menjadi penulis ya, mungkin bisa relate ya. Kita ngerasa kadang saat kita ingin merealisasikan sebuah karya yang bagus, kita belum punya kapabilitas yang cukup gitu. Ini kalau dieksekusi sekarang dengan kemampuan aku yang sekarang itu bakal jelek gitu. Dan itu yang terjadi sama Di Lestari dan Rapi Jali gitu. Jadi ide menulis Rapi Jali ini sudah ada sejak kalau nggak salah tahun 93 ya. Tapi dia keep, yang dalam pengantar buku ini dia ceritakan dengan lucunya, katanya ini adalah harta karun yang aku simpan di dalam peti dan baru aku buka lagi di tahun 2000 sekian belas gitu. Jadi selama 20 tahun lebih dia menyimpan ide ini. Akhirnya setelah dia debut menjadi penulis ya lewat serial Supernova yang mungkin kalian tahu, yang kemudian banyak buku-buku dia yang lain itu diangkat menjadi film ya, contohnya seperti Recto Verso, Filosofi Kopi, Madre dan lain sebagainya gitu. Dia udah punya nama, terus skillnya udah mumpuni, akhirnya dia memberanikan diri menggali kembali harta karun yang sudah dia kubur puluhan tahun yang lalu, yaitu Rapi Jali, yang kemudian baru ditulis kembali menjadi sebuah novel, tepatnya 3 serial novel ya. Bacaannya nggak begitu berat ya, tapi kalau kalian sudah biasa baca tulisan Di Lestari mungkin udah tahu gitu permainan magisnya gimana. Dan kalau kalian penyuka musik, aku sangat merekomendasikan buku ini karena dia benar-benar mendeskripsikan musik, lagu, terutama band ya, dengan sangat detail gitu. Dan yang uniknya lagi adalah karena Di Lestari ini adalah penulis yang sangat multitalenta, dia bukan cuma menulis, tapi dia juga membuat soundtrack bagi buku-bukunya yang dia buat ini. Bukan cuma Rapi Jali ya, tapi juga yang lain juga seperti Recto Verso dan Filosofi Kopi. Oke, mungkin itu saja ya yang aku bahas tentang Rapi Jali. Intinya aku akan sangat merekomendasikan ini buat teman-teman di sela-sela pekerjaan dan kesibukan lainnya, karena di antara kehidupan kita ini kita harus membentuk suatu keseimbangan gitu. Jadi di antara pekerjaan kita, hal-hal yang serius, hal-hal yang realistis, kita harus menyelipkan kesempatan untuk menyelami kembali imajinasi kita gitu. Seperti Di Lestari dalam buku-bukunya, yaitu salah satunya Rapi Jali. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.